Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat. Ya, kita berjumpa kembali di mata pelajaran matematika wajib kelas 12 untuk pertemuan yang ketiga. Materinya masih tentang dimensi 3. Oke, langsung saja untuk materi yang akan kita pelajari yaitu jarak, titik, garis, dan bidang. Ya, untuk poin-poinnya di situ ada, kita akan mencari jarak titik terhadap titik, kemudian jarak titik terhadap garis, jarak titik terhadap bidang, jarak garis terhadap garis, kemudian garis terhadap bidang, dan yang terakhir adalah jarak bidang terhadap bidang. Untuk mengingat kembali, di sini saya punya contoh bangun ruang. Jangan sampai nanti kalau ada soal yang tidak ada gambarnya, kalian kebingungan untuk menentukan bagaimana menggambarkan bangun ruangnya. Ya, yang pertama tentunya di situ ada kubus, kemudian ada prisma, kemudian ada limas, ada tabung, kemudian dan ada balok. Kita ingat kembali di jenjang SMP kita sudah mengenal teorema Pythagoras. Ya, teorema Pythagoras ini akan sangat penting dalam kita mencari jarak pada bangun ruang. Ya, untuk teoremanya sendiri itu berbunyi, pada segitiga siku-siku berlaku bahwa kuadrat sisi miring atau hipotenusa itu akan sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya. Ya, kalau kita gambarkan di sini, saya punya sisi miring kita namakan dengan C, kemudian sisi siku-sikunya kita namakan dengan A dan B. Menurut teorema Pythagoras, di situ akan didapat satu persamaan, yaitu C kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, untuk teorema ini kalian sudah harus mahir dalam menggunakannya. Ya, kita masuk ke materi untuk jarak titik terhadap titik. Ya, saya punya kubus di sini A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk yaitu 10 cm. Ya, kita bisa mencari jarak titik A ke B itu adalah 10 cm. Kemudian jarak A ke D itu juga 10 cm. Kemudian ada jarak A ke E itu juga 10 cm. Kita perhatikan untuk titik yang lain, misalnya di situ ada jarak A ke F. Jarak A ke F itu adalah merupakan diagonal sisi kubus. Cara mencarinya kita gambarkan segitiga bantuan di situ. Kita hubungkan dari A ke F, kemudian didapat segitiga ABF dengan siku-siku di B. Karena segitiga ABF siku-siku di B, maka akan berlaku teorema Pythagoras, yaitu AF atau sisi miring dikuadratkan itu akan sama dengan AB dikuadratkan ditambah BF dikuadratkan. AB dan BF masing-masing adalah 10 panjangnya, tinggal dikuadratkan. Secara perhitungan nanti akan didapat AF kuadrat itu akan sama dengan 200. Kemudian AF akan sama dengan akar dari 200. Kalau kita sederhanakan, maka AF jaraknya adalah 10 akar 2. Untuk kubus, diagonal sisinya semua jaraknya sama ya, yaitu 10 akar 2. Ya, kemudian kita lihat kembali. Misalnya di situ saya punya jarak A ke G. Ya, sedangkan jarak A ke G sendiri itu adalah diagonal ruang kubus. Ya, kita gambarkan kembali segitiga bantuan. Di situ ada segitiga A, C, G yang pasti siku-siku di C. Sedangkan AC adalah diagonal sisi yang panjangnya kita sama-sama tahu yaitu 10 akar 2 karena tadi sudah dihitung untuk diagonal sisi kubus. Ya, perhatikan kembali untuk segitiga ACG siku-siku di C, maka kembali berlaku teorema Pythagoras, yaitu AG kuadrat akan sama dengan AC kuadrat ditambah
CG kuadrat. AC kuadrat yaitu 10 akar 2 dikuadratkan ditambah CG kuadrat yaitu 10 kuadrat. Kalau kita hitung, kita dapatkan 300, kemudian AG akan sama dengan akar dari 300. Kalau kita sederhanakan, kita dapatkan AG adalah 10 akar 3. Kemudian kita lanjutkan untuk jarak titik terhadap garis. Ya, untuk cara mencari jarak titik terhadap garis adalah kita memproyeksikan titik tersebut ke garis sehingga berpotongan dan siku-siku. Kita butuh garis bantuan. Misalnya saya punya titik A di sini, kemudian saya punya sebuah garis. Cara mencari jaraknya adalah kita bikin satu garis bantuan yang memotong garis tetapi harus siku-siku dengan garis tersebut. Itu adalah jarak titik terhadap garis. Ya, untuk contohnya kita kembali kepada kubus ABCD EFGH dengan rusuk 10 cm. Ya, kita misalkan mau cari jarak A ke garis DH. Ya, kita cari proyeksi dari titik A ke garis DH di mana yang berpotongan kemudian siku-siku terhadap garis DH. Ya, tentunya di situ adalah garis AD. Jadi jarak antara titik A terhadap garis DH adalah sama dengan jarak AD, yaitu 10 cm. Kemudian kalau kita mau mencari jarak A ke garis GH, A ke garis GH, kalau kita bantu dengan garis bantuan, kita bisa hubungkan A ke garis kita bisa hubungkan A ke titik H. Nanti di situ akan siku-siku di H. Sedangkan AH sendiri itu adalah diagonal sisi yang jaraknya adalah 10 akar 2. Maka jarak titik A terhadap garis GH itu adalah 10 akar 2. Kemudian yang selanjutnya yaitu jarak titik terhadap bidang. Untuk cara mencarinya hampir sama dengan jarak titik terhadap garis, yaitu dengan memproyeksikan titik tersebut terhadap bidang sehingga berpotongan dan siku-siku dengan bidangnya. Ya, kita punya bidang, misalnya di situ adalah bidang ADHE. Ya, kita mau cari jarak dari titik B ke bidang ADHE. Kita tinggal proyeksikan titik B ke A. Jadi jarak B terhadap bidang ADHE itu akan sama dengan jarak dari B ke A, yaitu 10 cm. Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini materi yang saya sampaikan cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami dan tentunya semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.